Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan kali ini ya, sebagaimana kita mengingat salah satu doa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Nabi pernah mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Bahwasanya Nabi mendoakan kepada umatnya, memohon kepada Allah untuk memberikan keberkahan kepada umatnya fi bukuriha, di pagi hari. Maka pada kesempatan kali ini bertepatan kita menjalani majelis ilmu silaturahmi di pagi hari, kita tidak henti-hentinya mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, bermajelis di waktu dan tempat yang insya Allah dibarokai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, sholawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kelak kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, terus pundi kabarnya, sehat sedaya niki? Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sesarengan bersama-sama belajar tentang suatu materi menjaga kompas hidup. Ya, menjaga kompas hidup, arah hidup, resep rahasia Nabi dan para sahabat dalam menembus zaman. Ya, menjaga kompas hidup, resep rahasia Nabi dan para sahabat menembus zaman. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang hidup di tengah zaman, di tengah masa yang sabda-sabda Nabi, nubuat-nubuat kenabian itu satu persatu kita rasakan. Di antaranya yang mungkin dahulu para sahabat itu bertanya-tanya. Ketika Nabi mengatakan besok itu akan datang masa paginya muslim, kemudian sore sudah non-muslim. Atau sebaliknya. Jadi seseorang itu berpindah agama atau bahkan meninggalkan kewajiban itu sangat cepat. Dulu zaman Nabi ini tidak terbayangkan. Zaman para sahabat. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang itu kan kalau berubah pikirannya, berubah keyakinannya, niku kurang lebih harus napa jamaah bertemu dengan seseorang. Ya, bertemu dengan seseorang, mendapatkan informasi, mendapatkan berita, atau habis kena misalnya pemikiran A sampai Z misalnya. Nah, zaman Nabi tidak semudah sekarang. Kalau misalnya nih umat Islam seperti dulu di Madinah. Sebelum Islam masuk ke Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Mengutus sahabat Nabi bernama siapa? Mus'ab bin Umair. Diutus untuk pergi ke Madinah.
Maka orang Madinah itu belum pernah lihat Nabi, belum pernah ketemu Nabi, tapi sudah beriman kepada Nabi. Nah, caranya seperti itu, ketemu dengan seseorang. Dan itu tidak mudah. Ya. Bapak Ibu pernah pergi ke Baitullah, bisa dibayangkan jarak Mekah Madinah itu kalau naik bis saja berapa jam? 6 sampai 7 jam. Kalau dulu jalan, ya, jalan. Buatan rest area, buatan sakit tumbas kopi, dulu jalan. Jadi kan sahabat juga bisa membayangkan betapa susahnya seseorang niku berubah keyakinan. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang itu dengan sangat-sangat mudah berubah keyakinan, berubah pemikirannya. Maka di antara sebab, salah satunya yang ulama menjelaskan, ketika mentafsirkan atau menjelaskan hadis tersebut, ulama mengatakan, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, beliau mengatakan apa? Wa hadza bisababil Islam. Hadis kenabian itu sekarang kita rasakan menjadi kenyataan. Itu salah satu disebabkan oleh yang namanya berita, oleh yang namanya sosial media, oleh yang namanya internet. Contoh nih, bisa nggak orang di misalnya New Zealand atau Australia mengikuti kajian Sabtu pagi di Prawiro Setiko? Bisa. Ini kalau diupload, yang tadinya hidupnya mungkin terombang-ambing, tidak punya kompas hidup, nanti kita bahas pada pagi hari ini bagaimana tidak terombang-ambing, memiliki kompas hidup sebagaimana Nabi dan para sahabat. Karena ngaji jadi tahu. Zaman dulu nggak bisa, harus hijrah dulu, harus mengeluarkan harta yang banyak untuk bisa mengetahui 1-2 ilmu. Maka sampai dulu itu terkenal Bapak Ibu. Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis, dia akan bangkrut. Ya. Barang siapa ingin belajar hadis, dia akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Banyak ulama itu menjual perabot rumah tangga, sampai ada yang menjual genteng rumahnya hanya untuk pergi belajar 1 hadis. Sekarang kita menggunakan internet bisa dapat jutaan hadis. Tapi dulu banyak yang jadi ulama, sekarang sedikit. Adanya baru. Ulama baru. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke materi supaya kita bisa mendapatkan faedah di dalamnya. Tadi saya ceritakan ya, pembukaannya adalah sekarang banyak sekali umat Islam atau manusia secara umum niku terombang-ambing. Karena banyaknya informasi, banyaknya fitnah, ibarat kapal niku kita sedang berada di tengah ombak. Maka bagaimana supaya tidak terombang-ambing? Nabi Muhammad SAW sudah memberikan caranya yang bisa kita jadikan sebagai kompas hidup. Ya. Kompas hidupnya umat Islam itu jelas. Napa? Quran dan sunnah. Bahkan dikatakan napa? Barang siapa berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, lan tadillu, orang mungkin tersesat. Nah, insya Allah kompas hidup ini kita ringkas apa yang ada dalam Quran dan sunnah supaya bisa kita praktekkan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, pilar pertama, kompas hidup pertama, resep Nabi dan para sahabat dalam menembus zaman. Ya, saya hidupkan internet saya dulu. Baik. Yang pertama adalah, ya, disebutkan di sini ketauhidan dan juga keikhlasan. Ya. Ketauhidan di sini panjenengan bisa tulis keimanan. Ketauhidan dan juga keikhlasan. Saya bawakan satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am ayat 162. Apa kata Allah? Kul inna solati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Coba kita terjemahkan bareng-bareng Bapak Ibu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya apa? Salatku, ibadahku, dan hidupku, matiku, lillahi aku persembahkan hanya untuk Allah. Rabbil alamin maknanya Tuhan seluruh alam. Ini ayat dasar jamaah yang dirahmati Allah, yang menjadikan manusia sejatinya faham akan arah hidupnya. Banyak orang terombang-ambing itu kan boten hafal, tidak hafal arah hidupnya. Panjenengan ajeng teng Jakarta zaman dulu tidak ada map. Ya, harus tanya kanan kiri, harus tanya warga. Sekarang jenengan nggak tanya, pakai Google Map sampai. Kenapa? Tahu arah tujuannya. Saya tadi habis ngisi di Ngangkruk. Ya, kesini awalnya juga buka peta. Ya, tapi sampai jalan yang saya ketahui, petanya saya matikan. Maka ibarat itu jamaah. Orang kalau pilar yang pertama tadi apa? Tauhid dan juga ikhlas. Itu senjata utama seorang muslim supaya tidak tersesat, supaya tidak terombang-ambing. Saya ringkas, nanti saya bahas ayatnya. Yang pertama apa? Tauhid atau yang disebut dengan iman. Iman itu apa jamaah? Definisi iman itu 3. Iman adalah tasdiku bil qalbi. Iman itu meyakini dengan hati. Ini paling dasar. Makanya keimanan paling dasar adalah mengimani dengan hati. Dulu orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata siapa? Allah. Man khalaqas samawati wal ardi la yaqulun Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka berkata yang menciptakan Allah. Tapi mereka tidak beriman dengan iman yang lain. Maka definisi iman yang kedua adalah qaulu bil lisan. Napa niku qaulu bil lisan? Mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan. Ya. Makanya orang kalau mau masuk Islam, ajeng napa mu'alaf, niku le syahadat mboten saged batin. Misalnya ada orang maju ke depan, Ustaz saya mau mu'alaf, monggo syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah Ustaz, kapan? Barusan batin. Maka syahadatnya tidak sah. Karena harus qaul. Qaul itu diucapkan. Bapak Ibu kita semua yang terlahir mungkin dari keluarga muslim, kan tidak wajib, tidak diperlukan syahadat untuk masuk Islam. Tapi tanpa kita sadari sehari 17 kali kita baca syahadat kalau sholat. Di atayat terakhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Maka definisi iman yang kedua nih diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, yang terakhir, iman itu wal amalu bil jawari, dan mengerjakan dengan anggota badan. Inilah yang disebut dengan iman. Jadi pilar pertama adalah ketauhidan atau keimanan. Monggo kali diunjuk Bapak Ibu. Kalau saya minum sendiri nggak enak. Baik, pilar yang pertama apa? Ketauhidan. Saya tambahkan tadi yang jenengan mau tulis kedua nggak masalah, yaitu keikhlasan. Kenapa para sahabat ini tidak terombang-ambing? Karena langsung dididik Nabi pertama dengan keimanan. Bahkan selama 13 tahun di Mekah dakwah Nabi niku fokus tauhid, fokus kalian iman. Sehingga iman para sahabat ini boten saged ditumbas, tidak bisa digadaikan. Bahkan ketika nyawanya pun juga terancam. Yang kedua, iman ini tidak bakal sempurna kalau tidak ada yang namanya keikhlasan.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas ini kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana, tapi yang paling menentukan hasil akhir kita. Hadisnya terkenal, mungkin Bapak Ibu hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung apa? Niatnya. Dan setiap manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Niat itu ibarat kalau kita ngirim paket itu alamat tujuan. Jenengan aja ngirim ke Solo tapi nulisnya Boyolali. Nggih tekane teng Boyolali. Maka ibadah itu ya, niat itu yang paling menentukan. Walaupun terlihat sederhana, terlihat mudah, terlihat mungkin sepele, tapi justru itu yang paling menentukan. Berapa banyak orang itu sholat, tapi sholat tidak merubah hidupnya. Itu disebabkan karena niatnya yang salah. Bahkan dalam hadis Bilal ketika bersama Nabi, Nabi bilang apa ke Bilal? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kalau kita mau memahami didikan Nabi kepada para sahabat, sholat ini sudah bukan lagi tahap menjalankan kewajiban. Bukan, mohon maaf, bukan sekedar setor wajib. Karena kalau cuma setor wajib, mungkin badannya yang sholat, hatinya tidak ikut sholat. Makanya Nabi bilang ke Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sampai pada tahap sholat itu sebagai tempat istirahat. Sholat itu sebagai refreshing. Jadi kalau sholat itu tenang, sholat itu nyaman. Bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban. Itu bisa dibentuk. Kapan Bapak Ibu? Kalau kita punya niat yang ikhlas. Kita punya niat yang kuat. Pertanyaannya, ikhlas itu bisa dilihat apa boten? Gandeng ikhlas niki boten saged dilihat, tidak bisa dilihat. Maka kita tidak bisa menilai keikhlasan seseorang. Saya kadang dengar Ustaz kayak ngaji kita ane ra ikhlas. Kula nggih bingung piye ndelok ikhlas e. Karena ikhlas itu yang tahu cuman kita pribadi, Bapak Ibu pribadi sama Allah. Maka ulama ngendika memperbaiki niat supaya ikhlas niku terus-menerus dan tidak ada ujungnya. Nggih teng awal ngibadah, teng tengah ngibadah, dan di akhir ibadah. Makanya kalau sholat niku bar sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah niku alhamdulillah napa astagfirullah. Habis sholat ada yang alhamdulillah. Sunnahnya loh, okay. Mungkin kalau ada, tapi sunnah yang Nabi ajarkan astagfirullah apa alhamdulillah. Padahal barusan ibadah yang paling mulia sholat loh Bapak Ibu. Tapi kok istighfar? Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Saya dulu bertanya sama guru saya, Ustaz, ngopo kok bar sholat loh kok istighfar? Padahal kalau pikiran pendek kita ya, kalau anak kecil ya harusnya alhamdulillah. Ya, karena habis ibadah. Tapi kenapa astagfirullah? Guru saya dulu pernah bilang sama, bahkan di ibadah yang paling mulia pun kita memohon ampun kepada Allah di ujungnya. Kenapa? Wedi nek niate mboten ikhlas. Atau takut kalau belum sesuai dengan yang Nabi contohkan. Sehingga dengan istighfar niku nambal sholat kita yang belum sempurna. Ya. Maka ini jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama dan kedua adalah pilarnya keimanan, ketauhidan. Yang kedua adalah keikhlasan. Dalilnya tadi, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semua hanya milik Allah. Jadi kita niku teng dunia niku kontraktor kita. Napa kontraktor niku? Ngontrak. Hidup di dunia kita ini ngontrak. Maksud kontrak itu apa Ustaz? Tidak milik kita. Sewaktu-waktu nek kita kembali, semua itu kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa kecuali aman.
Ini jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf. Ya. Pilar yang ketiga yang menjadikan Nabi dan para sahabat ataupun para sahabat didikan Nabi niku tidak tersesat. Ya. Tetap berdiri kokoh di tengah fitnah zaman, cobaan zaman, dan gelombang air laut yang besar. Artinya gelombang ujian kehidupan yang besar. Apa pilar ketiga? Istiqomah di tengah terpaan zaman. Istiqomah niki wabut jamaah nggih. Oh ya, kon istiqomah niku napa? Saya terjemahkan pendapatnya Imam Nawawi. Istiqomah menika adalah meniti jalan taat kepada Allah. Meniti jalan taat kepada Allah secara konsisten, ajeg, ya, terus menerus. Meniti jalan taat kepada Allah secara apa? Konsisten. Baik dalam keyakinan, dados imane tauhidnya nggih kudu ajeg. Ya. Imannya tauhidnya harus ajeg. Harus napa ajeg niku? Tetap. Ya, maka ini masuk ke ibadah hati. Ya, seperti kasus yang viral. Ini masalah besar jemaah ya. Kasus yang viral ketika menggadaikan hafalan surat untuk minuman keras. Nah, ini repot ini. Ini termasuk bisa dikategorikan pelecehan atau kalau dalam bab syar'i niku istihza, bermain-main dalam agama. Istihza yaitu bermain-main dalam agama yang dapat menghilangkan keimanan seseorang. Ya. Kalau dulu zaman saya mondok, itu saya masih ingat puasa Senin Kemis gratis nasi goreng untuk 10 orang pertama. Yang kedua saya masih ingat juga kalau hafal 30 juz gratis chicken stick itu ada di Solo. Yang ketiga saya masih ingat juga baca surat Al-Kahfi hari Jumat gratis soto. Tapi ini bukan soto, bukan sego goreng, bukan chicken stick, tapi miras. Sehingga ini masuk ke ranah pelecehan agama. Kaitannya apa Ustaz di sini? Lah, orang-orang tersebut napa jamaah? Keyakinannya, imannya mboten istiqomah. Nah, istiqomah mau dikasih dunia dan seisinya, menjual agamanya tidak mau. Sebagaimana Bilal bin Rabah ya. Siapa yang tahu? Sinten saya kenal Bilal? Kenal nggih? Bilal itu kalau kenal ajeng titip salam maksudnya. Bilal itu salah satu sahabat yang terkenal sebagai muazin Nabi. Muazin beliau nggih. Tukang adzan di zamannya Nabi. Suatu ketika jamaah yang dirahmati Allah, Bilal ini dibawa ke tengah padang yang ada di Mekah kalau tidak salah. Itu atasnya ditumpuk batu. Pada waktu itu Bilal hanya diminta kon malih teng agamane nenek moyang. Kamu menyembah berhala lagi, batu ini saya angkat. Kalau kamu masih di agamanya Muhammad akan terus seperti itu. Padahal jamaah di kondisi seperti itu, saat nyawa terancam, manusia itu boleh melakukan tipu daya. Jadi ngapusi, tapi imannya tetap. Kenapa? Karena yang diancam nyawa. Ya, Islam itu termasuk penjagaan paling pokok dalam Islam adalah hifdun nafsi, menjaga nyawa. Kalau nyawa kita terancam, boleh ngapusi. Ya, lisane mawon ngapusi kan. Tapi hatinya tetap beriman. Tapi tidak dengan Bilal. Bilal masih mengatakan ahad, ahad, ahad. Bayangkan. Nah sekarang tidak usah diancam nyawanya, hanya sebotol minuman pun malih. Gitu. Pun malih. Surat Ad-Duha ini bukan surat main-main tuh Bapak Ibu. Bukan kulhu loh. Maksudnya bukan surat pendek yang
memori manusia itu hafal, bukan Al-Ikhlas, bukan Al-Falaq, bukan An-Nas. Ad-Duha ini levelnya Al-Humazah, Al-Adiyat. Maknanya kan ya harus dia itu hafal, minimal kecil tahu ngaji TPA kan gitu. Kalau enggak ya susah untuk hafal. Tetapi digadaikan dengan begitu murah hanya dengan sesuatu yang haram. Maka seperti itu tidak termasuk istiqomah. Karena ternyata keistiqomah ini wonten yang namanya istiqomah ataupun dalam ketaatan hati. Yang kedua, dalam ucapan. Jadi ucapan itu nggih masuk nek saged napa istiqomah. Sehingga dalam kita beraktivitas, lisan kita tidak mengucapkan sesuatu yang sifatnya main-main dalam agama. Ya, istihza atau bermain-main dalam agama. Yang ketiga, yang terakhir, baik dalam perbuatan. Nah, ini dalam perbuatan. Niki istiqomah yang paling besar. Terus istiqomah keyakinan, istiqomah secara lisan, dan istiqomah secara perbuatan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Saya bacakan hadisnya jemaah. Ada salah seorang sahabat, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Kata Sufyan bin Abdillah, dia bilang, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kecuali kepadamu." Jadi sahabat datang kepada Nabi bilang, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang saya tidak akan bertanya kecuali kepadamu." Artinya perkataan ini memang nawapan penting. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Tsumma istaqim. Kemudian istiqomah. Iman sudah kita bahas tadi di poin pertama dan kedua tentang ketauhidan dan keikhlasan. Maka pilar yang ketiga, kompas yang ketiga, supaya manusia tidak tersesat itu apa? Istiqomah. Tsumma istaqim. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang pertama kali Allah cintai, amal yang paling Allah cintai kata Nabi napa? Yang terus menerus, se acek, se istiqomah, wa in qalla, walaupun amalnya sedikit. Ya, terus contohnya pripun Ustaz? Bapak Ibu sedekah mendino misalnya setiap hari 1000 sampai 2000. Tidak masalah, tapi rutin istiqomah. Bapak Ibu misalnya sholat duha sehari 2 rakaat mawon. 2 rakaat ini pirang menit? 10 menit? Katakanlah 4 menit ya normal. Khusyuk ya nek 2 menit ya isin oleh malaikat toh. 2 menit. Ya katakanlah 3 sampai 4 menit itu sudah baca surat pendek setelah Al-Fatihah ya. Kalau nggak baca mungkin bisa kurang. Sehari 2 rakaat mawon. Tapi nopo ajek istiqomah. Itu lebih baik daripada Bapak Ibu kita semua sholat duha sedina 12 rakaat. Terus esuk ra bakal sholat duha malih. Wah, tibakno angel bisa sholat duha. Dan jenengan berapa rakaat? 12. Padahal 2 rakaat saja sudah bisa disebut sholat duha. Sama halnya Bapak Ibu bangun malam tahajud. Ya. Cukup 2 rakaat boleh. Itu sudah disebut tahajud, sholat sunnah paling baik. Itu lebih baik nek napa kita semua saged istiqomah 2 rakaat. Napa witir itu kan bisa 3 atau 1 rakaat. Tapi setiap hari itu lebih baik daripada semalam tahajudnya 20 rakaat atau 8 rakaat. Terus esok masuk angin. Misalnya karena saking semangatnya Pak kerja lembur, tidur bentar bangun. Tahajudnya lama, subuhnya malah lewat
Terus besok beranggapan wah tiba-tiba tahajud niki angel. Padahal kita bisa cuman 2 rakaat, terus lanjut tidur, bangun lagi subuh, paginya bisa aktivitas. Dan ini yang Nabi contohkan. Jadi kadang ada orang yang pengen mengejar ketaatan, jut poso atau buka. Kemudian Nabi puasa dan juga berbuka. Ada yang pengen saking berbuat taat tidak menikah. Padahal Nabi juga menikah. Ada yang pengen berbuat taat sholat sepanjang malam. Padahal Nabi kalau tahajud syaratnya harus tidur. Nabi tidur, kadang Nabi bangun di sepertiga akhir, kadang Nabi juga mengakhirkan isyanya. Kalau qiyamul lail tidak harus tidur, kalau tahajud harus tidur walau sesaat. Pertanyaannya, ya, apakah Nabi di situ tidur? Iya, Nabi juga tidur. Nah, sampai Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku atau menyelisihi sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Sehingga kita bisa mengamalkan. Niki istiqomah. Tidak harus banyak Bapak Ibu. Kadang kita itu fokus pada jumlah. Padahal yang Allah lihat selain jumlah itu kualitas. Dia beluakum ayyukum ahsanu amal. Nah, terus kalau kita lihat jumlah kadang wis pedirumiin, wah kok akeh banget. Padahal kalau kita hanya melihat kualitas itu insya Allah pasti mudah. Ini jamaah yang dirahmati Allah, istiqomah. Yang terakhir, yang keempat, ya. Kompas terakhir, pilar terakhir yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi dan para sahabat adalah memiliki visi akhirat yang jelas. Napa jamaah? Memiliki visi akhirat yang jelas. Saya ambilkan contoh jamaah. Para sahabat itu dapat menembus zaman karena mereka memiliki arah kompas yang melampaui dunia. Mereka melihat dunia itu sebagai ladang mencari bekal untuk dipanen nanti di akhirat. Di antara dalilnya, maksudnya visi akhirat itu nopo Ustaz? Visi niku kan cita-cita jangka panjang. Yang dimaksudkan, saya sebutkan dalilnya, surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Apa kata Allah jemaah? Wabtaghi itu maknanya carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu tentang kebahagiaan akhirat. Maksudnya apa jamaah? Harus punya cita-cita visi tentang akhirat. Jadi setiap hari tentang akhirat ini harus ada di pikiran kita. Setiap hari. Bagaimana saya mencari bekal dengan sholat, dengan sedekah, dengan belajar, dengan mengajar. Harus ada dalam pikiran kita. Tapi Bapak Ibu, kita semua juga ingat. Apakah ketika kita hidup di dunia cuma mikir akhirat? Jawabannya tidak. Karena di ayat yang sama Allah katakan, wala tansa. Ini Allah memperingatkan kepada kita. Dan janganlah kalian lupa nasibaka minad dunia. Urusan kalian, pekerjaan kalian, bagian kalian di dunia. Ya harus bermanfaat, kita bekerja, beramal, beraktivitas, menjadi pribadi yang sukses, bermanfaat di dunia. Inilah visi akhirat. Karena orang yang tidak ada visi akhirat, maka hidupnya seakan-akan hanya untuk dunia. Padahal Islam itu seimbang. Mencari bekal akhirat tanpa melupakan dunia. Saya bawakan satu kisah. Ada salah seorang sahabat namanya Umair bin Al-Humam. Ketika perang Badar, Nabi menjelaskan tentang janjinya berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Kemudian waktu itu Umar masih makan kurma. Masih makan kurma. Kemudian dia berkata, jika aku harus menunggu hidupku sampai menghabiskan kurma-kurma ini, maka hidupku terlalu lama. Ya. Ketika Nabi menjelaskan tentang janjinya berupa surga seluas langit dan bumi, janji dari Allah, Umar mengatakan kalau hidup saya harus bertahan sampai menghabiskan kurma, maka uripku kesuwen. Setelah itu Umar membuang kurmanya dibuang, dia lari ikut perang Badar. Di saat perang Badar dia mati syahid. Ya. Maka visi akhiratnya itu melampaui pikirannya terhadap dunia. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab. Generasi Islam ataupun peradaban Islam yang dulu tidak pernah diperhitungkan dunia, itu mengalahkan peradaban Romawi dan Persia. Bapak Ibu bisa cek. Hingga datanglah pasukan ataupun utusan Romawi atau Persia ke wilayahnya Islam. Ketika itu membawa surat dari rajanya untuk diberikan kepada khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Sampai di ujung kota Mekah atau Madinah, ya, saya lupa pastinya, ditanya utusannya. Ya, konon katanya utusannya ini akhirnya masuk Islam. Ya, kalau tidak salah ya, Allah a'lam. Di mana rajamu? Saya membawa surat dari raja saya yang harus saya sampaikan ke rajamu. Kata penjaga kota Mekah atau Madinah pada waktu itu bilang, kamu maju lurus ke sana, ada pohon kurma atau pohon kelapa, ya saya lupa, intinya di bawah pohon. Itu raja saya ada di sana sedang tidur. Nggak percaya, rajamu tidak di istana? Tidak. Kesana aja, kamu nanti ketemu. Sampailah di bawah pohon kurma itu nemu sosok laki-laki yang sedang tidur. Nggak percaya, dia masih bingung. Masuk raja yang mengalahkan kerajaan saya kok tidurnya di bawah pohon, alase nggih tanah, atape langit, tidak ada ajudan, tidak ada pengawalan, tidak ada istana yang megah. Kan bingung, Pak. Jenengan ketemu orang kayak gitu bingung, Pak. Bingung kok iso kan gitu pikirannya ya. Kok ada, kok bisa. Kemudian dibangunkan, membawa surat, ya. Ternyata waktu itu dia bingung. Ternyata peradaban yang mengalahkan Romawi Persia yang begitu gagah, mewah, adidaya pada masa itu dikalahkan oleh peradaban yang pemimpinnya tidurnya di tanah. Ya. Kan nek jenengan ibarat kata ketemu musuh yang tidak takut mati tapi nyari mati, takut betul? Takut, Pak. Jenengan perang, musuhnya kita nyari hidup, ben iso urip, mereka supaya hidup itu harus mati atau menyambung hidupnya dengan mati. Itulah kaum muslimin. Sampai dulu orang Yahudi bilang berperang lawan kaum muslimin ini kayak lawan zombie, Pak. Karena apa? Kaum muslimin nggak takut mati. Mereka berperang untuk mencari hidup, kaum muslimin mencari mati supaya hidupnya kekal. Ya, di surga. Yang satu nek ngayun pedang karo ndelik, yang satu rasa dadak ndelik. Kan pasti beda. Dan inilah yang dibangun, diajarkan Nabi untuk membangun peradaban Islam. Kalau ditanya apakah waktu itu peradaban Islam tidak kaya? Salah, kaya raya. Untuk perang itu kan butuh dana yang jumlahnya mungkin tidak bisa kita hitung. Apakah Umar pada waktu itu bisa hidup mewah? Bisa nggak Bapak Ibu? Oh, sangat bisa. Alphard 5. Ya. Kalau zaman dulu ya unta merah 5. Bisa nggak Umar? Bisa. Punya pengawal yang 10. Depan 5, belakang 5. Kanan kiri 5. Berapa? 20. Bisa. Tapi Umar memilih hidup seperti itu hingga konon katanya utusan itu akhirnya masuk Islam. Karena kaget. Ya, kok di pikirannya itu seperti bertarung, seperti kalau diceritakan itu tidak percaya. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajaran. Kenapa bisa demikian? Karena para sahabat memiliki visi akhirat yang jauh melampaui pikirannya terhadap dunia. Sehingga
yang dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, jadikan dunia ini seperti jembatan yang kamu seberangi. Jadi kalau Bapak Ibu kita mau nyebrang, umpamanya dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, kalau bangun jembatan, pertanyaannya jembatannya harus kokoh mboten Bapak Ibu? Harus kokoh. Kalau bisa dibuat baik mboten? Buat baik. Kalau bisa jenengan buat rest area di tengahnya ya dibuat. Maka bukan berarti kalau dunia ini cuma jembatan kita tidak berbuat baik di dalamnya. Justru dunia sebagai jembatan itu, sebagai tempat kita nyebrang, kita harus bangun jembatan yang kokoh, yang baik dan enak dipandang. Tetapi sifatnya bukan sebagai rumah. Ada yang mau tinggal di jembatan? Nggak ada. Semua pasti pengen tinggal di rumah yang ada atapnya, kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, tetapi jangan kamu jadikan sebagai tempat tinggal. Maka dunia niki gur kaya jembatan, tidak sebagai tempat tinggal. Maka pilar yang keempat, saya ringkas, memiliki visi akhirat yang jelas. Besok kita mau kemana, besok kita mau masuk mana, ya harus kita ikhtiarkan ketika di dunia. Mungkin ini Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ringkas pilar hidup resep ya supaya kita tidak terombang-ambing di tengah banyaknya fitnah zaman. Ada 4. Yang pertama, memiliki tauhid yang kuat, keimanan yang kuat, memiliki keikhlasan yang tinggi, jujur dalam ibadahnya, jujur dalam perilakunya. Yang ketiga adalah apa? Istiqomah niki paling angel. Okay. Yang keempat adalah visi akhirat yang jelas. Dan istiqomah semua tadi insya Allah akan menghantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Karena saya tutup dengan perkataannya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan aktivitas yang paling banyak dikerjakan. Ya, jadi kalau ingin wafatnya kita dengan kebaikan, maka banyaklah melakukan kebaikan ketika hidup. Ya, mungkin itu jamaah dirahmati Allah. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak salah dari saya pribadi, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Oh ya, berdoa. Lupa. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim sallim. Allahumma rzuqna ikhlasan fi qawlin wa amalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wal akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.